Selamat berjumpa dalam video pembelajaran Elektrokimia kelas 12 bersama saya, Kukuh Kentari, MPD dari SMA Negeri 1 Cianjur. Pada pembelajaran kali ini saya akan memfokuskan pada sub pokok bahasan yaitu elektrolisis. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep sel elektrolisis dan hukum Faraday. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan hukum Faraday untuk menentukan hubungan antara muatan listrik yang digunakan dengan banyaknya hasil reaksi. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekivalen zat tersebut. Hukum-hukum elektrolisis Faraday menyatakan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan muatan listrik yang disuplai pada elektrolisis. Sehingga aspek kuantitatif dari sel elektrolisis meliputi massa zat hasil, volume gas hasil, jumlah mol elektron, kuat arus, dan waktu elektrolisis. Bagaimana perhitungan elektrolisis? Tentunya ketika kita berhadapan dengan perhitungan proses elektrolisis selalu berkaitan dengan reaksi redox. Nah, kita tahu bahwa dalam reaksi redox itu terlibat tentang elektron, di mana jumlah elektron yang ditangkap pada reaksi reduksi itu sama dengan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah mol elektron harus sama. Nah, bagaimana proses sel elektrolisis? Nah, kita tahu bahwa pada proses sel elektrolisis itu di mana energi listrik yang digunakan itu dapat menghasilkan reaksi kimia. Nah, berbicara tentang listrik berarti kita berbicara tentang elektron. Sementara berbicara tentang reaksi kimia pasti ada kaitannya dengan stoichiometri. Dalam hal ini adalah mol. Nah, kita tahu bahwa elektron itu adalah suatu partikel, di mana setiap partikel itu mempunyai muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, begitu pula elektron. Satu elektron itu memiliki muatan Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, bagaimana kalau dua elektron? Berapa muatannya? Nah, maka tinggal dikalikan saja. Berarti Q-nya sama dengan 2 kalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, kalau dibalik bagaimana? Kalau misalkan saya punya muatan 1,6 kali 10 pangkat min 17 kolom, berapa elektronnya? Nah, tentunya mudah. Tinggal elektronnya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 17 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berapa elektron? Hasilnya adalah 100 elektron. Jika ada muatan sebesar Q, maka jumlah elektron sama dengan Q dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka kita bisa menentukan berapa molnya, yaitu mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro-nya. Sehingga perkalian mol elektronnya sama dengan jumlah elektron dibagi bilangan Avogadro-nya, yaitu Q dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi bilangan Avogadro-nya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga mol elektron sama dengan Q dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah Q sama dengan 96.500. Di mana Q
itu bisa diubah menjadi I kalikan T. Ya. Sehingga F sama dengan I kali T dibagi 96.500. Di mana F adalah mol elektron, satuannya Faraday, I adalah arus, satuannya ampere, dan T waktu, satuannya detik atau sekon. Nah, mari kita sama-sama melihat dan menyimak tentang contoh soal berikut. Yang pertama, elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda karbon menggunakan arus 10 ampere selama 965 detik. Tentukan massa tembaga yang mengendap, di mana ARCU sama dengan 63,5. Nah, langkah pertama yaitu kita akan uraikan terlebih dahulu gimana reaksi ionisasinya. CuSO4, larutan CuSO4 itu reaksi ionisasinya adalah kationnya Cu2 positif dan anionnya adalah SO4 2 negatif. Maka dari data yang sudah diketahui bahwa kuat arusnya itu sudah diketahui dan waktunya juga sudah diketahui, maka kita langsung bisa menggunakan konsep di mana F sama dengan I kali T dibagi 96.500. Maka besarnya F sama dengan 10 kali 965 dibagi 96.500. Maka hasilnya adalah 0,1 mol elektron. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah berapa massa tembaga yang mengendap? Nah, massa tembaga yang mengendap ada di katoda tentunya, ya, di mana katoda itu terjadi reduksi, yaitu Cu2 positif plus 2 elektron menjadi Cu endapan. Nah, karena tadi sudah diketahui mol elektronnya adalah 0,1 F, maka kita tuliskan di elektron yang diterima itu adalah 0,1 mol elektron. Nah, sehingga kita harus menentukan mol dari Cu. Nah, karena bagian Cu itu adalah 1, maka menentukan mol Cu adalah 1/2 dikalikan 0,1 mol elektron. Hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, bagaimana menentukan massa Cu? Mudah. Menentukan massa Cu tinggal mol kalikan AR-nya. Nah, sehingga massa Cu sama dengan 0,05 mol kalikan 63,5. Hasilnya sama dengan 3,175 gram. Nah, mari kita mencoba untuk contoh soal yang kedua. Elektrolisis larutan ZnNO3 2 kali menghasilkan 1,12 liter gas STP. Tentukan massa zat yang mengendap jika ARZN sama dengan 65. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentunya kita harus melihat karena pada elektrolisis larutan ZnNO3 di sini 2 kali ini menghasilkan gas 1,12 liter diukur pada keadaan standar. Nah, tentunya gas yang dihasilkan itu adalah terjadi pada anoda. Maka langkah pertama kita tentunya akan mengerjakan atau menyelesaikan di bagian anoda terlebih dahulu sesuai dengan data yang diketahui. Nah, pada anoda itu terjadi elektrolisis air. Kenapa? Karena anionnya mengandung oksigen sehingga air yang dielektrolisis, yaitu atau yang dioksidasi di sini ya, yang dioksidasi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, tentunya kita akan menentukan molnya terlebih dahulu dari data yang diketahui, yaitu menghasilkan gas O2 1,12 liter.
kita tahu bahwa setiap mol gas apa saja jika diukur pada keadaan standar atau STP maka mempunyai nilai 22,4 liter. Nah, sehingga untuk menentukan mol O2 sama dengan 1,12 dibagi liter dibagi 22,4. Maka hasilnya sama dengan 0,05 mol O2. Nah, ketika oksigen sudah diketahui 0,05 mol, maka kita bisa menentukan berapa elektron yang dilepaskan. Nah, yang dilepaskan banyaknya adalah 4 elektron. Nah, dikalikan dengan molnya dari O2, maka 4 kalikan 0,05 mol. Hasilnya adalah 0,2 Faraday. Nah, kita tahu bahwa mol elektron anoda harus sama dengan mol elektron katoda. Maka di katoda itu terjadi reduksi, yaitu reduksi Zn atau kationnya, ya, yang direduksi Zn 2 positif plus 2 elektron menjadi Zn. Maka bagaimana menentukan berapa massa Zn yang mengendap? Ya, tinggal kita lihat kalau di anoda tadi 0,2 Faraday, maka di katoda juga 0,2 Faraday untuk elektronnya di sini. Maka berapa mol dari Zn sama seperti tadi pada soal pertama, maka Zn ini satu bagian. Maka untuk menentukan mol Zn 1/2, nah 1/2 dikalikan 0,2, maka hasil mol Zn adalah 0,1 mol. Bagaimana menentukan massa Zn? Ya tinggal kalikan mol kalikan AR-nya, AR Zn 65, maka hasilnya sama dengan 6,5 gram. Nah, itulah. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat, belajar, dan berusaha. Fighting!